Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi. Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini dari PCA Tebet Timur. Saya juga kebetulan diberi tanggung jawab sebagai penanggung jawab perpustakaan. Saya pernah di unit SMK, kebetulan Tebet Timur dari SD sampai SMA dan SMK. Jadi saya pernah di SMK dan sekarang ini saya lagi di unit SD. Terkait akreditasi, itu salah satu komponennya kan luasnya perpustakaan ya Bu. Nah, kendala kita itu kita tidak memiliki perpustakaan yang mumpuni secara luas gitu. Itu kan nanti akan mempengaruhi poin pada saat akreditasi ya Bu ya. Gitu. Dan juga kita tidak punya ruang untuk yang kita jadikan gudang buku sebenarnya. Gitu. Nah, kira-kira mohon pencerahan dari Ibu, alternatif apa yang mesti kita ambil, yang kita pilih gitu untuk meminimais ruang yang kecil ini gitu ya, sehingga tidak menurunkan drastis nilai dari akreditasi. Itu yang pertama. Mohon maaf agak banyak ini. Yang kedua, tadi Ibu menjelaskan untuk yang pustakawan di luar, yang backgroundnya tidak ilmu perpustakaan itu bisa selain melalui pelatihan-pelatihan atau workshop juga ada sertifikasinya ya Bu ya. Nah itu bagaimana Bu prosedur sertifikasi itu? Itu yang kedua. Dan yang terakhir, kemarin saya sempat dimonitoring. Waktu di SMK sebetulnya tidak masalah, gitu ya. Tapi pada saat monitoring di unit SD itu ada tata tertib peminjaman buku. Nah kita cantumkan denda tuh Bu. Pada saat ada keterlambatan peminjaman buku, tapi ternyata di unit SD tidak diperbolehkan sanksinya itu berupa uang. Nah, kira-kira denda apa yang bisa kita terapkan untuk peminjaman buku tingkat SD gitu, agar supaya lebih disiplin gitu ya. Gitu kalau nggak ada denda atau sanksi sama sekali kan kayaknya kurang ada tanggung jawabnya gitu. Itu aja Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih satu lagi di belakang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Sari Salim dari Lembaga Sosial Budaya dan Olahraga. Yang saya pertanyakan Bu, bagaimana cara mengembangkan minat baca kepada kepada siswa-siswi umumnya dari tingkat SD sampai SMA. Karena di zaman digital ini kan kebanyakan orang sering memakai media sosial yang sudah tersedia. Ya, yang kedua, kebetulan saya punya seorang kakek yang penulis di zaman era tahun 70-an, yaitu Profesor Dr. Haji T.M. Usman. Nah, saya kehilangan jejak buku-buku kakek saya. Apakah saya bisa melihat atau mengetahui apakah ada di Perpustakaan Nasional, Bu? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang ada buku-buku, di rumah juga ada buku-buku, tapi karena kebanjiran, jadi buku-buku itu kurang sempurna. Apakah kita bisa menyumbangkan juga Bu ke Perpustakaan Nasional, dan caranya bagaimana Bu kalau cara menyumbangkan buku-buku kepada pihak perpus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bu. Baik ya, saya borong. Mudah-mudahan tidak lupa nih. Bu Ian. Ya, alhamdulillah. Semangat ya. Masya Allah. Ian memang sudah memanfaatkan ya fasilitas Perpustakaan Nasional RI, tapi ada keluhan ya. Tadi saya dengar lama ya kalau datangnya koleksi atau buku yang dipilih oleh Mbak Dian ya. Kemudian satunya lagi
bukunya udah jadul-jadul. Nah, sebenarnya gini ya, coba saya akan kontak juga ya sama teman-teman karena kebetulan ada yang teman saya juga di sana. Bisa memilih apa nanti dibacakan oleh, jadi dibacakan mungkin Mbak Bu, karena kan terkait dengan mata ya agak sedikit bermasalah. Jadi boleh saja Ibu nanti kalau saya capek mungkin librariannya yang bacakan ya buku tersebut. Jadi bisa mungkin untuk berapa bab dulu, tidak semuanya ya tentunya ya. Itu bisa ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan yang ada sebenarnya berbagai macam kemungkinan karena ada di sana itu terbatas untuk koleksi disabilitas itu ya itu yang ada. Kan tetapi sebenarnya bisa yang lain-lainnya bisa dipinjam ya. Dengan cara seperti itu ya, berhubungan dengan pustakawan. Mudah-mudahan ada pustakawan yang bisa membantu karena memang terus terang di perusahaan nasional itu SDM-nya sedikit ya. Sehingga kadang-kadang harus karena Sabtu Minggu buka jadi harus giliran juga ada. Insya Allah ya. Terima kasih masukannya Bu Dian. Insya Allah nanti ikut lagi kalau ada pelatihan-pelatihan ya. Ya hebat tadi udah jadi barista insya Allah dari BNSP pula sertifikatnya. Baik, terkait kalender nanti saya coba tanya ya sekarang saya lantai 4, di lantai 7 ada nggak? Nanti minta nomor telepon mungkin Ibu ya, di Bu Canda mungkin ke Bu Canda. Nanti setelah saya ketemukan di sini nanti saya sampaikan ke Ibu. Ya. Karena ada beberapa. Ada yang apakah itu masuknya di preservasi atau ada di lantai atas itu yang masuk ke koran dan buku langka itu kan. Iya, itu perusahaan nasional itu luas ya. Banyak ininya kekhususannya. Ada yang buku-buku baru, ya, ada yang naskah-naskah kuno, gitu kan. Ada yang, iya betul. Baik ya, mudah-mudahan saya bisa bantu. Kemudian haruskah lulusan sarjana? Tidak ya, karena kami masih kalau dilihat Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, yang namanya pustakawan itu mulai dari D2. Kan tetapi Ibu saat ini mulai akhir Desember 2022 itu masuk D2 itu masuk ke kelompok jabatan fungsional keterampilan. Nah, sekarang keterampilan itu ditingkatkan menjadi D3. Ya, boleh ya, silakan. Tidak harus selalu S1. Kalau ada S1 dengan terampil bagus. Jadi ada yang teknis sekali, ada yang sudah konseptual. Kemudian Ibu Rini, akreditasi salah satu iya, saat ini sepertinya ada masukan Bu Rini bahwa luas itu tidak menjamin. Kenapa? Tidak diperlukan bahkan kalau koleksinya digital. Jadi tidak melulu yang tercetak, tidak berjajar, akan tetapi ada di laptop. Itu tidak perlu banyak selebar ini, cukup berapa laptop ya, itu bisa. Jadi itu mungkin nanti siasatnya Ibu punya koleksi digital juga. Ya, e-book atau apa ya silahkan. Ya seperti itu mensiasatinya. Karena memang akan menunjang sekali, kecuali mungkin untuk baca di tempat punya ruangan juga gitu kan, atau dibawa kemana Ibu bisa sampaikan ini pinjam di sini akan tetapi bisa dibawa ke kelasnya masing-masing ya. Kalau untuk ini, kalau gudang ya itu gudang itu kalau memang Ibu tidak memerlukan gudang karena semuanya dilayankan, kenapa mesti ada gudang? Ya, kecuali mungkin punya Ibu ada 10 eksemplar dengan judul yang sama. Tidak usah semua kan dijajarkan, yang lainnya taruh di gudang. Nah, seperti itu. Jadi punya logikanya ini untuk apa peruntukannya ya, fungsinya untuk apa, ini Ibu bisa di situ. Oke. Kemudian backup buku. Oh iya. Untuk maaf, baik, untuk sertifikasi ibu-ibu, bapak-bapak masuk ke websitenya kami, Pusat Pembinaan Pustakawan. Ini di PPT saya ada ya,
terkait dengan sertifikasi juga. Akan tetapi masuk ke sana ya, ke webnya kami Pusat Pembinaan Pustakawan, di situ ada tentang sertifikasi. Ya, kalau mau ikut sertifikasi di situ ikuti aja ya, klik-klik ya. Ibu perlunya apa? Pedomankah atau tata cara daftarkah dan sebagainya ada. Ya, jadi bermainnya di digital. Untuk yang mau menyumbang, saya pikir Ibu harus menghubungi teman saya yang ada di deposit atau di bibliografi. Saya nanti mungkin berdua ya. Saya akan tanya juga apakah ini hubungannya dengan deposit atau bibliografi ya. Karena ada 2 unit kerja yang berbeda. Boleh nanti saya ini ya, tanya lagi ya nomor telepon saya. Kemudian untuk mengetahui apakah buku kakek ibu ada di Perpustakaan Nasional, masuk saja ke opaknya Perpustakaan Nasional. Mencarinya dengan nama beliau dari pengarang. Apakah ada atau tidak ada. Kemudian cara menulisnya seperti apa, apakah U-nya OE, itu disamakan ya. Berbagai macam pencariannya. Ya, kalau ada Soekarno, Soekarno gitu kan, berbeda ya. Sujatman gitu beda-beda kalau dahulu kala. Itu berbagai kunci pencarian ya, dicoba semuanya. Kayak barangkali karena kan kadang-kadang yang mengklasifikasinya ada yang memang sudah ikuti ketentuan yang baru atau masih tetap menggunakan yang lama. Ya, karena itu tidak hanya punya Perpustakaan Nasional kadang-kadang ya. Karena ada jejaring Perpustakaan Nasional dari berbagai ada perguruan tinggi ya, ada. Jadi Bapak Ibu bisa sebenarnya bisa meminjam yang ada di misalkan bukan hanya di Perpustakaan Nasional akan tetapi di perpustakaan lain akan tetapi sudah berjejaring dengan Perpustakaan Nasional ya, dengan ketentuan dan persyaratan tertentu. Jadi seperti itu. Kemudian denda, mohon maaf kalau denda untuk SD tidaklah, jangan, karena kadang-kadang tidak dibekali ya. Begini saja Bu, kalau memang ini terlambat lagi selama 1 bulan atau berapa bulan atau berapa minggu, berapa hari, tidak boleh pinjam dulu. Ya, seperti itu aja. Betul ya. Atau kalau pinjam cuma bisa 1 hari atau misalkan seminggu, 2 hari dan sebagainya. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa. Kemudian cara mengikuti meningkatkan minat baca dari TK, SD, SMA. Nah, ini perlu tidak hanya pustakawan, perlu ada kolaborasi yang baik antara guru dan pustakawannya. Untuk apa? Untuk membuat program-program terkait dengan nih siswa itu masuk ke perpustakaan, mencari koleksi atau informasi yang ada di koleksi perpustakaan. Jangan sampai mereka itu tidak menggunakan perpustakaan ya untuk agar perpustakaan digunakan ya. Tapi langsung ke komputer dan misalkan diberikan tugas terkait dengan bagaimana kodok melahirkan dan sebagainya, itu mereka itu sudah paham. Udah banyak, jawabannya sudah ada. Di chat GPT bakal itu Bapak Ibu ya, semuanya udah, sampai membuat skripsi saja udah tidak usah pakai pikiran. Ya. Ini bahaya juga nih kalau kan adanya gadget itu. Nah, ini perlu tuntunan dari antara pustakawan dan guru berkolaborasi dan duduk di situ bersama-sama. Jangan dibiarkan sudah anak-anak tenang udah ke perpustakaan. Jangan ibu-ibunya masuk, ibu gurunya ya, melihat apakah betul mereka itu mencari informasi melalui bahan perpustakaan atau tidak. Kemudian apalagi? Melihat buku-buku, kakek udah menyumbangkan. Oke. Sudah Bapak Ibu sekalian? Ya, izin boleh Bu? Ya. Ini sekedar menguatkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami dari PWA, Pimpinan Wilayah Aisyah DKI Jakarta, Majelis Lembaga Budaya Seni dan Olahraga, yang hari ini mengadakan kegiatan penguatan literasi perempuan berkemajuan dalam meningkatkan minat baca. Begitu pula yang tadi Ibu jelaskan, insya Allah semuanya bermanfaat, dan apresiasi kami kepada Ibu Opong yang
menyediakan waktu walaupun di tengah kesibukan beliau. Kita beri upload lagi dong. Kemudian yang kedua, Ibu, saya mendapat info dan kebijakan PWA Aisyah ini punya Taman Pustaka Aisyah. Dan periode yang lalu dari Perpustakaan Nasional dan di DKI itu ada semacam bantuan yang wujud nyatanya apakah buku, apakah bekerja sama, apakah kita diikutkan dalam kegiatan yang ada di Perpustakaan Nasional dan di Perpustakaan DKI. Warga Aisyah kalau diundang siap Bu untuk datang. Kalau nanti memerlukan atau ini menjadi syiar tentang perpustakaan dan secara menyeluruh, Ibu-ibu Aisyah ini senang menerima info ataupun diajak untuk bekerja sama. Berikutnya Ibu, memang kami ini di PWA DKI Jakarta di majelis ini setelah dapat info pengetahuan dari narasumber, kami akan menindaklanjuti. Nah, artinya ketika menyinggung tentang perpustakaan, maka kami teringat dan tergugah dan gembira. Mungkin yang hadir di sini pergi ke perpustakaan yang lantainya 23, mungkin belum ya. Sudah apa belum Bu? Iya, kita nanti mau touring Bu ke sana. Iya, terutama di lantai 7 ya. Ada perpustakaan lansia, subhanallah. Nah, itu tindak lanjut kita, dan kalaupun nanti di bidang Ibu ataupun di Perpustakaan Nasional ada semacam bantuan-bantuan kepada organisasi sosial, karena kami ini di 5 kota madya dari tingkat kelurahan, ranting, cabang, kabupaten, kota madya sampai provinsi. Ini menyebar dan akan bergerak. Literasi ini sudah jalan, tapi akan digerakkan gitu minat baca warga Jakarta yang memang belum berkesempatan mempunyai ataupun kemampuan di dalam literasi membaca, karena ini penting sekali. Nah, terakhir kepada saudara kita tadi yang mau menyumbangkan buku ke Perpustakaan Nasional, boleh juga mampir ke Taman Pustaka Aisyah ya sayang. Tadi mana tuh? Boleh juga. Jadi ke Perpustakaan Nasional mungkin juga bisa, ke Taman Pustaka Aisyah juga bisa. Itu Ibu, jadi mohon arahan dan motivasinya, dan nanti kita bisa bekerja sama dengan Aisyah DKI Jakarta dalam bentuk peningkatan literasi, minat bacakah, menuliskah, atau literasi lain. Demikian Ibu, sehat selalu. Kita jumpa pada momen mendatang di Aisyah. Jangan kapok ya Bu, diundang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu Chandra, saya mengingatkan kepada ibu-ibu sekalian, silahkan ya betul ya ke jalan-jalan di depan Monas ya, posisinya ke Perpustakaan Nasional RI yang di Merdeka Selatan, bukan yang di sini. Kalau di sini administrasi ya, banyaknya administrasi. Iya, di sana itu layanan. Begitu. Di sana ya. Kemudian naik ke lantai 23, ibu-ibu bisa selfie, belakangnya Monas. Ya, keren banget. Ya, bisa di sana, dan ada kafe di bawahnya. Ya. Program-program. Ada. Ya, kemudian ya baik. Ya, betul Ibu. Tadi silahkan dilihat yang mau menyumbangkan koleksi, peruntukannya apakah memang untuk ilmiah atau mungkin koleksi ini akan bermanfaat untuk masyarakat yang aplikatif dan sebagainya. Itu dia, kalau yang masyarakat itu biasanya aplikatif sifatnya. Kalau yang ilmiah mungkin dititipkan di Perpustakaan Nasional RI, atau yang sejarah dan sebagainya bisa ya. Mangga, silahkan. Makasih sebelumnya. Ya, karena waktu kita sangat terbatas ya, sudah lebih nih dari jam yang kita tentukan.
Sekarang sudah jam 14 ya. Lebih ini berapa nih? Lebih 17 dan narasumber kita berikutnya sudah insya Allah sudah hadir ya Mbak Jaim ya, sudah hadir. Dan sekali lagi terima kasih Ibu. Ini sekedar informasi aja kepada ibu-ibu sekalian bahwa Perpustakaan DKI Jakarta juga sudah punya ID-nya ya. Jadi kalau kita mau pengen tahu buku-buku di koleksi di Perpustakaan DKI Jakarta, ini salah satu yang sudah ada. Kita tinggal I Jakarta ya Bu ya, I Jakarta. Kalau kita tulis I Jakarta itu langsung muncul buku-buku yang kita butuhkan. Dan ini Jakarta yang pertama sekali yang punya perpustakaan lewat online untuk Jakarta. Tepuk tangan dulu dong buat Jakarta, DKI Jakarta. Ya baik Ibu, semangat terus. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu narasumber kita sangat bermanfaat buat kita, juga membuka wawasan kita insya Allah, karena kita juga punya program, karena lembaga budaya seni dan olahraga ini adalah salah satu programnya adalah pojok baca atau dan kita sudah memiliki tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Chandra bahwa kita sudah memiliki taman pustaka yang ada di Jakarta Pusat di Salemba Bu. Jalan Beluntas kalau tidak salah. Sudah diresmikan tahunnya lalu oleh Bapak Wali Kota Jakarta Pusat. Ya, baik Ibu-ibu sekalian, sekali lagi terima kasih dan kita beri aplaus yang semangat buat Ibu narasumber kita. Mudah-mudahan tidak kapok kalau kami undang lagi dan insya Allah ke depannya kita bisa kerjasama dalam perpustakaan. Bagaimana mengelola pustaka ini ya, karena kita tahu bahwa SDM-nya Bu di Jakarta di Indonesia ini sangat kurang sekali. Padahal, nah ini menjadi catatan juga masukan buat UHAMKA atau Universitas Muhammadiyah, kita belum memiliki jurusan perpustakaan. Yang saya tahu adalah di UI Fakultas Ilmu Budaya. Nah jurusannya salah satunya adalah perpustakaan. Mudah-mudahan cucu atau anak-anak ibu ini bisa masuk ke salah satu jurusan tersebut. Baik, terima kasih dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bu ya. Bentar, 1, 2, 3. Jadi Bu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya.
Ya, sebelum Ibu moderator melanjutkan sesi terakhir, Ibu-ibu nanti sebelum ditutup ada format untuk menulis rencana tindak lanjut yang Ibu tangkap hari ini dari para pemateri. Contoh tadi Perpustakaan Nasional, kita mau touring ke sana. Kira-kira kapan? Nanti itu ada kertas. Nanti per 5 kota madya mengelompok mengisi dari narasumber pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang hari ini terakhir 4. Itu ya infonya. Baik Ibu-Ibu sekalian, kita memasuki sesi kedua atau materi yang terakhir hari ini adalah gerakan literasi bagi perempuan berkemajuan. Dan narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Dr. Husniati Mashkuroh MPD. Ya, dan saya coba akan membacakan biodata narasumber kita hari ini. Beliau lahirnya di Sragen. Ada yang di sini yang orang Sragen, Jawa Tengah. 25 Juni 1976. Ulang tahunnya sudah berlalu. Alamat rumah di Grand Cibubur, Blok C nomor 10. Alamat kantor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Beliau pekerjaan sehari-harinya adalah dosen agama Islam. Dan nomor HP-nya 081212 465365. Keburu ya nyatatnya ya Bu ya. Kalau nggak keburu ulang. Oke, baik. 08 1 2 1 2 4 6 5365 ya. Riwayat pendidikannya S3 PAUD Universitas Negeri Jakarta. Kemudian S2-nya PAUD UNJ dan S1-nya Universitas Gajah Mada. Riwayat pekerjaannya saat ini dosen UHAMKA, juga manajer pendidikan Yayasan Sabelina. Juga Badan Argetasi ya? Ya, Badan Argetasi Nasional PAUD ya. Waduh, kalau guru-guru PAUD berurusan dengan argetasi ini langsung saja sama Ibu. Baik Ibu sekalian, kita beri aplaus dulu supaya semangat. Iya. Apa kabar ibu-ibu cantik? Apa kabar ibu-ibu cantik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Coba ulang ya Bu ya. Apa kabar ibu-ibu cantik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, biar semangat ya Bu ya. Baik, tidak banyak yang saya sampaikan. Kita memberikan waktu seluas-luasnya kepada narasumber kita. Silakan Bu. Terima kasih Ibu Moderator. Mohon izin saya boleh mendekat ke ibu-ibu yang ada di bawah. Boleh ya Bu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resiko jadi pembicara di sesi terakhir. Ya Bu, sebentar lagi bunda-bunda akan ditutup kan acaranya. Tapi saya senang sekali karena bunda-bunda masih semangat. Tadi sudah dicek semangatnya sama bunda moderator. Nah kalau saya mau ngecek fokusnya boleh? Boleh ya Bun? Cek fokus dulu. Tepuk 1. Ulang ya. Tepuk 1, 2. Kan belum tepuk, baru 2. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, kalau ini untuk anak-anak PAUD. Kalau untuk ibu kader, ibu guru Aisyah beda lagi. Begini Bu. Ibu yang ini ya, tepuk 1 nanti saya yang tepuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Udah. Oke, latihan dulu ya Bu. Oke, semangat sekali. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Kalau tepuk 1, 2, 3 berarti digabung. Digabung tepuk 1, 2, dan 3. Oke ya. Tepuk 1. Tepuk 1 itu masih tanpa suara. Kalau tepuk 2 ada tambahan H. Kalau tepuk 3 hu. Kalau tepuk 1, 2, 3 berarti ibu gabung. Enggak hayu, tapi gabungan tepuk 1, 2, dan 3. Ibu kalau enggak fokus kita sampai selesai main tepuk-tepuk aja. 1 tanpa suara. 2 H, 3 hu. Enggak ada gabungan, adanya tepuk 1, 2, 3. Oke Bu, kita ini akan menunjukkan bahwa ibu-ibu Aisyah fokus dan semangat. Oke, saya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, hu. Tepuk 1, 2, 3, ha, hu. Tepuk tangan untuk kita semua. Tuh, keren. Oke. Matanya langsung bangun. Soalnya tadi waktu saya sholat, Bu, saya mendengar, aku ngantuk. Coba ya kalau kita bisa senam keluar. Ibu mau senam keluar dulu kita? Nanti sekalian pulang ya Bu. Baik Ibu, kita masih ada satu sesi terakhir, kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Tentu saja tetap dengan bermakna dan bermanfaat. Oke, yang pertama kita siang hari ini akan diskusi tentang topik apa Ibu? Gerakan literasi perempuan berkemajuan. Dari hari Kamis ya Bu, dari kemarin ya. 2 hari ini tapi beda peserta, semua topik terkait dengan literasi dan perempuan. Nah hari ini kita di sesi terakhir mendapatkan topik untuk berdiskusi tentang gerakan literasi berkemajuan. Perempuan dan literasi. Kita lihat yang pertama. Apa Ibu bacanya? Ibu ada mic 1 lagi enggak Bu? Bisa dibantu untuk ke peserta? Oke, Al-Ummu Madrasatul Ula. Artinya apa Ibu? Oke, sebentar. Boleh ya Bu berbagi? Bagaimana Ibu memaknai Al-Ummu Madrasatul Ula? Ibu contoh teladan bagi anak-anaknya yang pertama untuk kalangan di rumah. Ibu adalah contoh teladan yang pertama bagi anak-anak di rumah. Dengan Ibu Julaiha dari Jakarta Utara. Jakarta Utara. Tepuk tangan untuk Jakarta Utara. Berikutnya boleh dengan bahasa yang lain. Bagaimana kita memaknai Al-Ummu Madrasatul Ula? Oke, silahkan Bu. Menurut saya Al-Ummu Madrasatun Al-Ula. Ibu itu adalah guru bagi anak-anaknya. Ibu itu adalah guru bagi Utama anak-anaknya. Dari mana Bu? PDA Jakarta Barat. Jakarta Barat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Jakarta Barat. Boleh dibantu dari panitia.
Baik, tadi kalau saya ingin mendapatkan sharing dari semua cabang kan ini ya Bu, nanti waktunya panjang jadi dua Jakarta Utara dan Jakarta Barat yang akan mewakili. Ibu berarti perempuan. Di sini ditunjukkan bahwa ibu adalah guru pertama bagi anak. Ibu adalah teladan bagi keluarganya. Bapaknya di mana Bu? Bapaknya juga ada di rumah. Kalau ibunya guru berarti bapaknya kepala sekolah. Betul ya Kak? Betul nggak Pak? Bapak, betul pasti. Nanti bapaknya protes soalnya kalau bapaknya nggak dianggap. Ibu gurunya, bapak kepala sekolahnya. Jadi bapak dan ibu harus punya visi yang sama dalam membangun literasi keluarga. Yang kedua, boleh dibaca Ibu. Wanita adalah tiang negara. Apabila wanita itu baik, maka baiklah negara. Dan apabila wanita rusak, maka akan rusak pula negara. Siapa yang setuju boleh tunjuk tangan. Tapi enggak semua tunjuk tangan. Siapa yang setuju boleh tunjuk tangan dengan pernyataan ini. Oke, luar biasa. Ini harus difoto ini, Pak. Ibu-ibu di sini setuju ya bahwa wanita adalah tiang negara. Kalau wanitanya rusak, maka rusaklah negaranya. Kalau wanitanya kuat, maka kuatlah negaranya. Dua slide ini saling berhubungan. Oke, ada yang menambahkan surga itu ada di telapak kaki ibu, boleh ditambahkan. Oleh karena itu adalah bagaimana kemuliaan perempuan itu dijaga ya Bu ya. Bagaimana seorang ibu itu punya peran penting dalam membangun kehidupan. Oke, kalau yang ini sepertinya dari kemarin sudah dibahas ya Ibu, apa itu literasi. Nah, di dalam sesi kita siang ini kita tidak akan membatasi literasi hanya di membaca buku saja. Ini sudah dari pagi sepertinya sudah disampaikan. Nah, karena tulisannya kecil ini saya izin membacakan. Ini ada beberapa definisi, nanti Ibu akan dapat materinya juga. Definisi literasi itu menurut UNESCO, menurut National Institute for Literacy, menurut Education Development Center, literasi lebih dari sekedar kemampuan membaca dan menulis. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan individu dalam menggunakan potensi dan kemampuan yang dimiliki dalam hidupnya. Dengan kata lain, sebagai kemampuan dalam membaca kata dan membaca dunia. Kalau tadi sebelum ini sesinya adalah ibu-ibu didorong untuk mendekati sumber-sumber bacaan yang ada di Perpustakaan Nasional. Itu penting. Tapi jangan sampai berhenti dalam membaca buku-buku teks saja. Karena kalau tidak dimaknai, berguna untuk kehidupan itu tidak ada artinya. Berapa lantai Bu perpustakaan kita Bu? 33. Bukunya 23. Bukunya banyak, tertinggi se-Asia Tenggara. Bukunya banyak. Kalau nggak pernah dikunjungi sama ibu-ibu, rugi kita kebangetan. Katanya kan tadi ibu adalah tiang negara. Kita punya perpustakaan tertinggi, maka ibu-ibu, ayo Bu, ke sana. Boleh sama ibu-ibu kelompok Aisyah, tapi juga boleh bawa anaknya. Karena anak-anak kita inilah yang nanti akan meneruskan kehidupan kita. Yang lebih dalam lagi adalah bagaimana literasi itu adalah kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Membaca kata artinya teks. Membaca dunia berarti apa Bu? Membaca apa yang ada di alam. Ibu dari Jakarta mana? Tepuk tangan untuk Jakarta Selatan. Kemampuan untuk membaca alam. Berarti apa Ibu? Ayat Qauliyah dan ayat Kauniyah. Ayat Kauliyah berarti ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ayat Kauniyah di alam semesta. Tadi Bu Opong dari Perpustakaan Nasional, baca Quran itu wajib. Tapi membaca apa yang ada di lingkungan sekitar itu juga wajib. Jangan sampai kita menghabiskan waktu kita untuk membaca Al-Quran, tapi kita tidak peduli dengan apa yang ada di lingkungan kita. Hafalan Qurannya banyak, tapi akhlaknya enggak Qurani, artinya apa Bu? Sia-sia. Oleh karena itu, bagaimana literasi ini kita maknai lebih dalam.
kemampuan kita sebagai seorang perempuan itu membaca kata, membaca teks, membaca tulisan, membaca Al-Quran, dan membaca kata dunia. Atau surat atau ayat-ayat Allah yang terserak di alam semesta. Ada berapa Bu ayat-ayat Allah yang terserak di alam semesta? 1. 6.666 itu yang ada di Al-Quran. Ayat-ayat yang terserak di alam semesta tidak terbatas. Ada nggak tadi Ibu dari rumah ke sini melihat ayat Allah di sepanjang jalan? Ada Bu contohnya? Apa Bu? Apa Bu? Apa Bu? Kendaraannya kenapa Bu pagi ini, pagi tadi? Lancar-lancar saja. Kenapa bisa lancar? Karena pengemudi tertib. Tertib aturan. Kalau manusia tertib pada aturannya, maka kehidupan bisa berjalan baik. Itu yang Ibu temukan. Pernah nggak menemukan kondisi macet, kemudian kondisi tidak bisa jalan akibat kecelakaan? Pernah nggak Bu? Nah, itu juga ayat-ayat Allah yang dihadirkan di depan kita yang harus juga kita maknai. Bagaimana kita bisa melihat sebuah peristiwa dan memaknai itu supaya kita menjadi lebih baik. Itu lebih penting. Berikutnya, nah ini kalau deklarasi Praha, menurut UNESCO 2003, dikatakan bahwa muncul pencanangan untuk meningkatkan kemampuan dan pentingnya literasi informasi, yaitu kemampuan untuk 1. Memahami, mengevaluasi secara kritis, dan mengelola informasi menjadi pengetahuan yang bermanfaat dalam pengembangan kehidupan pribadi dan sosialnya. Apalagi di era global, di mana informasi semakin deras dan teknologi semakin berkembang, gerakan literasi informasi menjadi sangat penting bagi individu dan masyarakat. Apa benar Bu sekarang ini di era global ini informasi berkembang sangat cepat? Betul apa tidak? Betul. Apa buktinya? Lewat mana? Medsos. Ibu-ibu punya WhatsApp? Alhamdulillah punya. Berarti informasi pelatihan cepat dapat ya Bu. Ada yang punya Instagram? Facebook? Apalagi ya? Twitter? Enggak, itu anak-anak muda ya. Saya juga enggak punya. Tapi ada lagi Bu, apa lagi Bu? Ibu punya TikTok? Subhanallah, sama dengan saya. Itu adalah kemajuan teknologi. Teknologi itu seperti pedang bermata. Seperti pedang bermata 2. 1 tajam, 1 lagi tumpul. 1 tajam dan 1 tumpul. Artinya apa Bu? Teknologi itu ada manfaatnya dan ada mazorotnya. Sepakat? Manfaatnya ada enggak teknologi itu? Contohnya, nah itu apa? Itu teknologi yang memudahkan kita untuk belanja, bisnis. Ada tuh Bu yang tokonya ditutup, nggak usah lah saya buka toko, dari rumah juga bisa, buka usaha makanan juga bisa. Nah itu adalah contoh manfaat teknologi. Kalau madorotnya ada atau banyak? Contohnya. Contohnya yang porno-porno itu jadi banyak. Kok tahu Bu? Kan nggak pakai dicari, datang sendiri, betul? Judi online, betul. Apalagi Bu? Oh, pinjol, ya pinjaman online. Bukan pinjol, membantu masyarakat Bu. Membantu masyarakat mendapatkan pinjaman secara cepat, ya kan? Membantu dengan menimbulkan masalah baru. Hati-hati ya ibu-ibu ya. Semoga saya doakan di sini aman semua dari pinjol. Karena seolah-olah membantu dalam waktu cepat tapi menimbulkan masalah baru dan banyak korbannya. Oke. Berikutnya. Nah, kenapa perempuan harus cerdas literasi, Ibu? Siapa mau hadiah?
Tunjuk tangan dulu. Kenapa perempuan harus cerdas literasi? Ibu, sebentar, mic-nya di mana? Kak, silakan di sini Kak. Kenapa perempuan harus cerdas literasi, Bu? Ini nih Mbak, ini dulu sebentar. Ini dulu. Silakan Bu, kenapa perempuan harus cerdas literasi? Enggak, oke. Enggak bisa? Bisa? Oke, kenapa Ibu? Oh, bisa. Perempuan harus Kenapa perempuan harus cerdas literasi? ya agar bisa memberikan contoh kepada anak-anaknya biar lebih pintar dari ibunya. Supaya bisa memberikan contoh kepada anak-anaknya bahkan lebih pintar dari Dari ibunya. ibunya. Setuju? Dari Jakarta mana Bu? Saya dari PCA Kebayoran Lama. Tepuk tangan untuk Kebayoran Lama. Berikutnya silakan Bu. Kenapa perempuan harus cerdas literasi? Bentar Ibu. Ya. Perkenalkan saya Dian dari PCA Kebayoran Baru Timur. Kalau menurut saya kenapa perempuan harus bisa berliterasi? Karena demi memajukan diri sendiri, rumah tangga dan juga untuk ikut serta membantu memajukan negara. Jika wanita memiliki wawasan, maka insya Allah pasti anak dan keluarga akan lebih baik dari generasi sebelumnya dan negara pun juga akan menjadi aman dan lancar untuk kemajuan pendidikan bangsa dan juga agamanya. Oke, luar biasa. Sepakat Ibu? Oke, terima kasih Ibu dari PCA Kebayoran Baru Kebayoran Timur. Baru Timur. Oke, Iya. satu lagi Ibu di belakang. Kenapa perempuan harus cerdas literasi? Hijau, kerudung hijau. Kenapa perempuan harus Cerdas Cerdas. literasi. dan terinteraksi karena di zaman sekarang perempuan harus lebih bisa segala-galanya dibandingkan laki-laki. Jadi kita harus benar-benar pintar semua-muanya. Begitu kan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Tapi Bapak hari ini tahan dulu ya. Ya. Ini pembicaraan perempuan. Kita ambil benangnya dulu. Perempuan harus bisa mengatasi segala masalah secara mandiri supaya tidak selalu tergantung pada orang lain. Itu Laki-laki. boleh Bu ya? Bisa. Oke, terima kasih. Dari Jakarta? Dari Tanah Abang. Tanah Abang, tepuk tangan untuk Tanah Abang. Oke. Luar biasa. Ini kalau saya tanya semuanya nggak selesai-selesai. Nah, kita lihat Ibu, kenapa perempuan harus cerdas berliterasi? Tapi ada hadiah dulu untuk penjawab tadi. Kakak minta bantuan ya Kak, untuk dibagikan ke. Oh, terima kasih Ibu. Kita lanjutkan. Tadi sudah ada 3 peserta yang berbagi kenapa perempuan harus cerdas berliterasi. Kita lihat, karena memang benar perempuan mempunyai peran penting dalam menyebarkan nilai-nilai kehidupan melalui kegiatan literasi, dimulai dari unit terkecil yaitu keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga, mutiara tiada tara adalah keluarga. Oke, nikmati suara merdu kita semua di bawah ini. Itulah kenapa perempuan mempunyai peran penting dalam literasi, karena perempuan itu mempunyai peran strategis di dalam keluarga. Karena gurunya anak-anak. Kemudian tadi bekerja sama dengan ayah dalam membangun kurikulum keluarga. Lalu Ibu kenal para perempuan pejuang literasi ya, ini kayak tebak-tebakan. Ini siapa Bu? R.A. Kartini. R.A. Kartini adalah salah satu dari pejuang literasi Indonesia. Apa benar? Apa benar R.A. Kartini pejuang literasi di Indonesia? Kalau dia beliau ini adalah pejuang literasi, apa hubungannya dengan setiap tahun lomba pakaian daerah?
Nggak nyambung. Oke, itu jawaban kedua. Pertanyaan pertama saya dijawab dulu. Kalau benar beliau ini pejuang literasi, apa hubungannya dengan lomba peragaan anak-anak PAUD pakai pakaian daerah setiap hari Kartini? Nyambung ya? Nyambung nggak, Bu? Sebenarnya nyambung nggak, jujur? Sambungannya di mana? Ada hubungannya dengan pejuang literasi dengan peragaan busana? Tapi itu dari zaman saya kecil sampai hari ini tiap tahun lomba Hari Kartini itu lomba peragaan busana. Baju daerah. Iya. Nah, bagaimana kalau di dalam pendidikan dari usia dini itu kita berikan pendidikan kepada anak-anak kita itu pendidikan yang bermakna. Kita mau bicara tentang R.A. Kartini adalah pejuang emansipasi wanita. Besok semua pakai baju daerah. Saya juga mikir-mikir hubungannya di mana ya gitu, coba. Saya mikirnya sekarang, dulu juga saya jadi anak-anak juga seneng kan, Bu? Ya ke salon, kapan didandanin, kapan lagi kan gitu. Tapi coba kita masih ada usia untuk melakukan kontemplasi. Kenapa R.A. Kartini ini dikatakan pejuang literasi? Tadi saya sudah mendengar jawaban yang saya bilang tadi. Jawaban kedua, siapa yang mau jawab tadi? Ibu boleh? Namanya siapa? Ya, oke. Apa yang dia sampaikan kepada teman-temannya, Bu? Platon, ya. Oke. Berada di dalam lingkungan. Ibu hadiah ya, dapat hadiah. Sabar nanti ya. Oke. Oke, keren. Tadi Ibu sampaikan bahwa R.A. Kartini menyampaikan pikirannya meskipun berada di dalam tembok keraton. Oke. Ada bukunya, Bu. Judulnya apa? Habis gelap terbitlah terang. Ibu tahu nggak? Habis gelap terbitlah terang itu dari apa? Diambil dari apa? Surat-surat Kartini yang dijawab oleh Abandono. Siapa yang udah pernah baca bukunya? 10 kali. Ibu juga sudah baca. Ibu gantiin saya di sini cerita tentang Kartini ya. Bagus nggak, Bu, bukunya? Bagus banget. Habis gelap terbitlah terang. Terinspirasi dari apa, Ibu? Minadzulumati ilan nur. Minadzulumati ilan nur. Jangan bayangkan Kartini itu hidup seperti saat ini. Ibu mau berangkat ke sini tinggal milih. Mau naik Gojek, Gokar, LRT, MRT, busway, bawa sendiri, naik motor sendiri, nyetir sendiri, naik sepeda, semuanya bisa dilakukan oleh perempuan keluar dari rumah. Tapi Raden Ajeng Kartini tidak punya kesempatan untuk itu. Boleh, Bu, boleh dimakan kok, nggak apa-apa. Ya, silakan. Nah, Habis gelap terbitlah terang itu adalah buku kumpulan dari Kartini di tahun berapa ini, Bu? Coba kita lihat. 1879 sampai 1904. Berapa usia Kartini, Bu? 25 tahun. Kartini meninggal muda saat melahirkan putra keberapa, Ibu? Putra pertama. Berarti masih sangat muda. Tapi Kartini pada saat di zaman belum merdeka, pikirannya itu sudah jauh melampaui kemajuan zaman saat itu. Kalau mau tahu pemikiran Kartini seperti apa, Ibu baca buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, saya akan cuplikan 3 kalimat saja dari surat yang dikirim oleh Kartini. Yang pertama nih, Bu, coba Ibu maknai. Surat tanggal 27 Oktober 1909 kepada Nyonya Abandon. Sudah lewat masanya. Tadinya kami mengira bahwa masyarakat Eropa itu benar-benar satu-satunya yang paling baik tiada tara. Maafkan kami. Tapi apakah Ibu sendiri menganggap Eropa itu sempurna?
Nyonya Abendon itu kan orang Eropa. Dapatkah Ibu menyangkal bahwa di balik hal-hal yang indah dalam masyarakat terdapat hal yang tidak bisa disebut peradaban? Moga-moga kami mendapat rahmat, dapat bekerja membuat umat agama lain memandang Islam patut disukai. Kalau Ibu mendengar, saya menuliskan slide ini aja Bu, belum ketemu sama ibu-ibu, saya tuh gemeter gitu, merinding. Seorang perempuan di tahun, Ibu sudah lahir belum? Ya belum ya. Saya juga masih titik-titik di langit, belum juga direncanakan. Sudah bisa menulis sebuah kalimat sedalam ini. Ini adalah proses berpikir tingkat tinggi. Ini Ibu Guru Aisyah ada di sini? Ibu Guru ada enggak? Guru TK ada? SD ada? SD enggak ada ya? Sebagai seorang guru didorong untuk membuat kegiatan bermain, pembelajaran yang mendorong anak untuk berpikir tingkat tinggi. High order thinking skill. Itu penting Bu, seorang guru. Kalau anak tidak dibiasakan berpikir tingkat tinggi, maka berpikir praktis. Nah, ini adalah salah satu contoh manusia perempuan berpikir tingkat tinggi. Dan itu tidak hanya tugas guru, tapi juga tugas perempuan, seorang ibu, seorang bunda, punya tugas di dalam keluarganya, mendorong seluruh anggota keluarganya itu berpikir tingkat tinggi. Oke, ini satu contoh. Berikutnya saya bacakan kembali. Surat tanggal 4 Oktober 1902. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan anak-anak perempuan. Bukan sekali-kali karena kami ingin anak perempuan itu menjadi saingan laki-laki dalam perjuangan hidup. Tapi kami yakin akan pengaruhkan besar sekali bagi kaum wanita agar lebih optimal dalam melakukan kewajiban yang diserahkan alam ke tangannya menjadi ibu pendidik manusia yang pertama. Apa itu tadi Bu? Al-Ummu Madrasatul Ula. Ini sudah ditulis Kartini tahun 1902 Ibu. Berarti Kartini kan ngaji Bu. Ngaji, ada gurunya Bu. Di tahun masih belum merdeka ternyata perempuan-perempuan yang terkungkung dan belum dapat sekolah formal itu tetap belajar dan mengaji. Dan yang terakhir surat 20 Juli 102. Saya bertekad memperbaiki citra Islam yang selama ini kerap menjadi sasaran fitnah. Tahun 1902 itu Islam nggak seperti hari ini Bu. Masih ada Belanda, bagaimana Belanda itu mengadu domba masyarakat Indonesia itu dengan kedok-kedok agama, golongan, adat istiadat. Itu diadu domba supaya memang terpecah belah. Nah Kartini tahun 1902, seorang perempuan yang tidak bersekolah, punya pemikiran sedalam ini, setinggi ini. Nah, kita yang punya akses untuk bisa bersekolah dari yang ini pendidikan anak usia dini sampai pendidikan setinggi-tingginya, kita nggak boleh mengecewakan Kartini. Kita harus menjaga semangat Kartini dalam membangun literasi perempuan. Nah, balik lagi, jadi apa hubungannya memperingati Hari Kartini dengan peragaan? Ya, nitip ya Bu, nanti kalau ada kegiatan kalau bisa hubungkan dengan esensi perjuangan Kartini tentang literasi. Oke, lanjut. Oke, berikutnya pejuang literasi. Kalau sampai nggak kenal, keluar dari ruangan ini. Siapa Bu? Nyai Walidah Ahmad Dahlan. Apa benar beliau dikatakan pejuang literasi? Kenapa? Mendirikan Sopo, Tresno yang menjadi cikal bakal Aisyah yang saat ini sudah bukan menyebar tapi menggurita gitu ya Bu. Seluruh Indonesia bahkan keluar dari Indonesia. Kalau bukan dari perjuangan seorang perempuan bernama Nyai Walidah, nggak akan pernah ada namanya Aisyah di dunia ini. Ibu tahun berapa ya Bu nih? Nah kita lihat nih beliau
1872 sampai 1946 beliau meninggal dunia 1 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Ini bukan hanya tentang mengajarkan membaca saja, tapi memaknai dunia. Kalau orang baca aja ya udah baca buku, tapi bagaimana mengajak orang untuk belajar bersama, itu yang namanya literasi. Nah, apa saja yang beliau lakukan, Ibu pasti sudah hafal semuanya ya, dari Aisyah, Sopotresno, mengajar perempuan, membentuk kesadaran mereka serta mengajak memahamkan mereka akan pentingnya organisasi. Sampai hari ini organisasi masih eksis, ini luar biasa. Beliau juga mendirikan panti yatim, sekolah, rumah sakit, serta berbagai amal usaha untuk kemaslahatan umat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Beliau sudah tidak ada sejak tahun 1946, tapi amal beliau sampai hari ini masih anggotanya aja sudah nggak ribuan lagi, jutaan. Ini artinya apa? Ajaran beliau masih digunakan, maka luar biasa amalan beliau. Sampai sudah tidak ada, masih insya Allah pahala tetap akan terkirim ke beliau. Amin ya robbal alamin. Berikutnya pejuang literasi berikutnya adalah, oke, siapa ini Bu? Kenal nggak Ibu? Tunggu. Tunggu, sebentar. Ini dulu. Siapa Ibu? Oke, kalau Dewi Sartika, pejuang literasi, ada apa yang dilakukan oleh Ibu Dewi Sartika? Mendirikan sekolah istri. Sekolah istri. Ada di mana Bu lokasinya? Ada di Bandung. Hari ini, sampai hari ini pun masih ada. Pada saat tahun berapa itu? 1904. Di mana perempuan masih belum diberikan kesejajaran dalam pendidikan. Ada perempuan-perempuan hebat yang mencurahkan energi, pikiran untuk berpikir bahwa perempuan itu harus maju. Ada lagi, nah siapa ini? Karena ketutupan jadi tebak-tebakan. Namanya siapa? Rohana Kudus, ya Bu, betul sekali. Dari mana? Sumatera Barat, betul. Tahun 1972. Nah ini beliau juga mendirikan Rohana School dan juga Sekolah Kerajinan Amal Setia yang mengajarkan agama Islam, budi pekerti, bahasa Belanda, baca tulis, dan berbagai pengetahuan kepada perempuan. Ada banyak pejuang literasi perempuan. Ini adalah, nanti Ibu bisa baca lebih banyak lagi di berbagai referensi, di buku, banyak di YouTube juga ada kalau kita mencari para pejuang literasi perempuan. Nah, kita berpindah. Kalau yang tadi di masa lalu, beberapa kita belum lahir ke dunia. Pejuang literasi masa kini, di mana zaman modern sudah hadir banyak kemudahan, ada teknologi informasi dan lain sebagainya. Apakah masih ada pejuang perempuan dalam bidang literasi? Ada enggak ya? Siapa nih Bu? Butet Manurung. Pernah dengar Ibu? Oke, dia mendirikan apa? Sekolah Rimba. Sekolah Rimba di mana? Jambi, di dekat taman apa Pak ya? Taman di Gunung Kerinci ya. Di situ ada hutan yang dilindungi. Nah, di situ ada masyarakat adat yang namanya orang rimba. Masanya sudah masa modern, tapi di situ di kawasan dekat hutan itu masih ada masyarakat adat suku anak dalam. Nah, iya. Seperti kalau di Baduy kan masih ada Baduy dalam. Nah, di sana juga ada. Pakaiannya juga masih banyak yang ya itu ya artinya belum berpakaian lengkap. Kemudian beberapa program dari pemerintah daerah itu kan mengajak mereka keluar dari hutan, memberikan pakaian, mengajarkan hal-hal yang berbeda dengan keyakinan mereka. Sementara mereka punya nilai bahwa hutan ini harus dijaga. Mereka nggak mau keluar dari hutan. Nah, kan jadi pertentangan apa yang diharapkan sama pemerintah daerah dan apa yang dijunjung nilainya oleh suku orang rimba tadi. Akhirnya Butet Manurung punya niat baik untuk masuk ke dalam hutan mengajar anak-anak tersebut. Karena mereka nggak mau keluar. Lalu bagaimana anak-anak itu bisa belajar, mendapatkan informasi meskipun terbatas, akhirnya dia turun masuk ke dalam hutan.
Cukup lama Bu, ini dari tahun 90-an. Butet Manurung ini. Kemudian berikutnya di masa modern masih ada ini yang Empriani Magi ini di Nusa Tenggara. Jadi di masa kini ternyata ada wilayah-wilayah yang belum tersentuh kemajuan zaman dan banyak perempuan-perempuan yang turun langsung ke masyarakat yang belum tersentuh kemajuan itu untuk mengajari anak sekedar membaca apa Bu? Ini Budi udah nggak ada ya. Sekarang apa ya? Misalnya artinya membaca ya Bu. Kenapa? Karena kalau tidak turun ke lapangan mereka nggak punya akses. Karena mereka satu di dalam hutan mereka nilainya nggak mau keluar hutan karena punya tugas menjaga hutan. Yang kedua juga ada yang di daerah 3T. Yang jauh 3T itu berarti apa Bu? Terluar, terdalam, terpencil. Ya, mohon maaf kalau salah nanti dicek lagi ya Bu. Intinya adalah daerah tersebut mempunyai kesulitan sangat tinggi terhadap akses dan informasi. Kalau tidak hadir mendekat, kalau negara tidak hadir maka individu-individu lah yang akan hadir ke tempat tersebut. Dan ternyata masih ada perempuan-perempuan hebat yang mau turun ke lapangan. Nah, ini kalau ini lebih ke masa kini lagi. Ada Ibu pernah dengar Sekoper Cinta? Sekolah perempuan, capai impian dan cita-cita. Ini Jawa Barat punya Ibu Cinta. Bu Cinta Ridwan Kamil. Oke. Kemudian ada lagi Bu perempuan lain membuat Konde Sartika, komunitas perempuan membaca buku. Rahim Pustaka Tasikmalaya. Rahim Pustaka Tasikmalaya. Karena pengen mengajarkan anak melihat ibu-ibunya senang baca supaya anaknya juga suka baca. Jadi ini beberapa contoh saja ya Bu bagaimana perempuan-perempuan ini hadir ke masyarakat bahkan turun ke pedalaman-pedalaman dalam usaha untuk membangun literasi bukan hanya sekedar baca tapi memaknai kata-kata yang ada, ayat-ayat yang ada di sekitar. Nah, berikutnya adalah gerakan literasi perempuan berkemajuan. Tadi diskusi kita hari ini adalah gerakan literasi perempuan berkemajuan. Quran surah apa ini Ibu? Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Oke, Iqra. Bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu. Ibu boleh baca artinya enggak Bu? Ada enggak Bu di Google Bu? Iqra 1 sampai 5 ada? Ada, bisa bantu saya Bu? Ada yang di Google-nya ada? Ya daripada buka-buka yang lain mending saya tanya. Oke. Ada Bu? Ada Bu? 1 sampai 5. Yang sudah ada boleh tunjuk tangan. Sudah menemukan? Oke Bu, bantu kita semua mengingatkan kembali. Apa arti Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5? Oke, artinya yang pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Terima kasih. Ibu dari Jakarta mana? Terima kasih, kembali Jakarta Utara. Ibu, surat Al-Alaq itu ayat keberapa yang turun? Ayat pertama dari Al-Quran adalah Al-Alaq. Ayat pertama berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya bacalah. Ayat pertama Al-Quran yang ribuan ayat itu bunyinya bacalah. Berarti Islam dalam Allah menurunkan firman-Nya yang pertama itu ayat yang penuh dengan perintah untuk apa? Literasi. Betul? Dari kemarin hari ini bicara tentang literasi. Nggak usah jauh-jauh, buka Al-Quran ayat pertama, literasi. Sepakat? Oke, jangan sampai beda ini ya, Iqra-nya nanti di handphone yang lain beda lagi. Enggak ya, sama. Artinya apa Ibu? Rasulullah mengajarkan umatnya dan kita perempuan Islam untuk selalu membaca.
Membaca tentu saja bukan hanya baca teks, tapi baca ayat-ayat Allah tadi yang ada di alam semesta. Kauliyah dan kauniyah. Setelah baca, belajar, memaknai, berikutnya apa? Balighu ani walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Kalau pinter, nggak akan kurang pinternya kalau ngasih tahu orang lain. Betul nggak, Bu? Pernah nggak merasa, aduh, aku kasih tahu jadi aku tak berkurang nih otakku. Hilang tadi hafalanku tadi, kecerdasanku. Enggak ya, Bu? Semakin kita bagi, semakin tajam. Seperti pisau, balik lagi ke pisau ya, Bu. Setelah banyak baca, kalau sudah banyak baca, sampaikan kebaikan itu walaupun satu ayat yang kita ketahui. Itu minimal aja satu. Nah, kalau bisa banyak. Mulai dari yang paling terdekat di rumah kita, anak-anak kita. Kalau udah anak kita jangan lupa kanan kiri kita. Kalau ada yang nggak benar diingatkan. Nah, itu adalah peran literasi. Nah, apa nih perempuan? Nah, saya ketutupan itu yang hitam-hitam ya, Bu. Perempuan Aisyah menjadi model literasi dalam keluarga. Perempuan Aisyah harus bisa menjadi model literasi di keluarga masing-masing. Jangan minjem perempuan di rumah sebelah. Harus diri sendiri jadi model literasi di rumah kita. Sepakat? Mau minjem perempuan sebelah? Kita harus jadi perempuan yang literat supaya kita jadi model literasi buat anak-anak kita. Model literasi itu bukan cuma baca buku ya Ibu ya bolak-balik ya, tapi mengolah informasi melalui berpikir, membaca, menulis, berbicara dan lain sebagainya. Saat ada masalah, bagaimana seorang ibu tetap tenang? Ya kan? Kalau ibunya panik, pasti anaknya senangnya panik. Kalau ibunya suka nyam, pasti anaknya nyam. Oke. Kenapa? Karena ibu ini adalah model buat anaknya. Dan anak itu peniru yang sangat ulung, apalagi anak kecil ya. Kalau meniru yang baik itu susah banget, tapi kalau meniru yang nggak baik kok cepet banget ya, Bu. Nah, Izin, Bu, bisa dipersingkat, Bu? Siap, Bu. Baik. Yang kedua, perempuan Aisyah perannya Bu, boleh di ini. Coba aja Rafa. Coba. Kamu yang suka mendapat binatang-binatang film, coba aja. Coba lihat itu Pancasila. Tunggu dengar dulu. Pancasila. Satu. Coba lihat di sini. Pancasila. Satu. Yang Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Tunggu. Ketuhanan yang mana? Nah, nanti saya Ibu moderator kalau kelamaan itu ya jangan ya Bu, sebentar aja. Itu adalah contoh bagaimana Ibu sedang berjuang mengajari anaknya. Ini sebenarnya adat bukan logat Manado, jadi kan tinggi, tapi dia sebenarnya nggak marah itu Bu. Anaknya juga ketawa-ketawa. Malah gara-gara video ini kan jadi viral terus diundang kemana-mana gitu. Dan ini adalah salah satu contoh ibu mengajarkan anaknya meskipun anaknya itu salah terus ngomongnya karena memang sepertinya ketuhanan tuh kentuhanan terus gitu loh. Ini joke saja ya Bu, ini joke biar nggak ngantuk. Oke, berikutnya perempuan harus bisa menjadi perempuan Aisyah cerdas literasi digital. Tadi ya Bu kita sudah bahas pisau bermata dua dari kemajuan teknologi harus bisa melindungi keluarga dari bahaya digital. Apa saja bahayanya? Nah, ini banyak nih Bu, pornografi apalagi, kekerasan apalagi, LGBT apalagi, penipuan apalagi Bu, dan lain sebagainya. Udah baca itu banyak madorotnya. Manfaatnya ada, tapi madorotnya. Nah, perempuan Aisyah cerdas literasi mampu meraup banyak manfaat dari teknologi dan mampu meminimize madorot. Jadi manfaatnya boleh diambil, tapi hal yang negatif sebisa mungkin kita usahakan kita lindungi keluarga kita dengan cara-cara yang baik supaya tidak kena bahayanya. Ternyata bahaya gadget itu bukan hanya untuk perempuan, tapi juga ternyata juga mana lagi nih?
Oke, karena videonya nanti lama kita lewatkan saja tapi Ibu bisa nonton sendiri. Ternyata bahaya gadget itu bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga itu lewatin aja ya Bu videonya. Ini bahaya gadget ternyata juga untuk orang tua, berbahaya. Bahaya gadget untuk orang tua apa Bu? Lupa waktu, jadi males masak, belanja terus, masakannya gosong, udah cukup dan lain sebagainya. Jadi perempuan Aisyah harus cerdas literasi supaya keluarganya tetap damai, sakinah mawaddah warahmah dan anak-anak kita terhindar dari bahaya digital. Oke. Nih, ajarkan anak pada saat berinteraksi dengan teknologi, Bu. Bagaimana ibu-ibu Aisyah harus bisa mengajarkan anak untuk satu nih, Bu. Keep, ini apa nih ya? Oke, keep play or stop. Jadi kalau ada tawaran bermain online, mau dimainkan atau dihentikan. Jadi klik atau stop. Anak-anak harus kita ajarkan untuk mempunyai konsep diri yang kuat. Berikutnya, thinking before posting. Apa itu, Bu? Berpikir sebelum memposting. Nah, anak-anak yang berpikir sebelum posting itu, dia juga ngelihat ibunya. Berarti ibunya harus, kalau posting sesuatu juga harus pikir dulu. Karena tidak semua itu perlu kita posting. Tidak semua hal itu tidak perlu kita jadikan status, tidak perlu kita jadikan story. Jadi dipikirkan dulu manfaat dan madorotnya. Kemudian yang kedua, sharing before sharing. Kalau ada berita apa di grup, jangan langsung sharing. Baca dulu, ini layak enggak dibagi? Ada manfaatnya enggak? Nah, berikutnya, klik or close. Kalau ada tawaran pinjol judi online, mau diklik atau keluar. Nah, kemudian, wise while online. Bijak saat online. Durasi waktu menggunakan gadget di rumah, itu kita ajarkan kepada anak. Dan anak akan melihat kita, ibunya. Kalau ibunya online-nya juga lama, pasti anaknya juga lama. Ibunya nggak lama aja ngasih taunya anak kesusah, apalagi kalau ibunya juga online-nya lama. Oke. Oke, masih ada 2 slide lagi. Berikutnya perempuan Aisyah cerdas literasi lingkungan. Nah, ini juga salah satu materi yang penting kemarin, Bu. Bagaimana kita sebagai seorang perempuan itu peduli pada bahaya kerusakan lingkungan. Bagaimana caranya? Nah, ini ada bagaimana kita bisa mengajarkan kepada keluarga kita gaya hidup peduli lingkungan. Bagaimana hemat listrik, hemat air, sampah, pengelolaan sampah di rumah, kemudian memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah. Itu penting karena Jakarta sudah aman hari ini, Bu? Belum kan, Bu? Masih kualitas udara belum turun. Itu juga akibat dari perbuatan manusia juga. Nah, apa yang bisa kita lakukan mencegah hal tersebut melalui gaya hidup keluarga yang peduli lingkungan. Oke, terakhir nih ya. Yang terakhir, Bu, perempuan Aisyah cerdas literasi keuangan. Di sini cerdas literasi keuangan semua pasti ya, Bu ya. Amin. Bagaimana kita memanage keuangan keluarga supaya jangan besar pasak daripada tiang. Ancaman yang paling besar adalah ini. Betul? Online, karena semua ibu di sini semua pegang handphone. Narasumbernya lagi nggak menarik, bosen banget. Aku pesen ini, check out dulu ya, masukin keranjang dulu. Ini adalah salah satu yang diharapkan dari perempuan-perempuan Aisyah. Cerdas literasi berkemajuan, salah satunya adalah cerdas dalam literasi keuangan. Kenapa? Karena kita adalah model buat anak-anak kita. Kalau ibunya sering belanja online, pasti anaknya juga sama. Oke. Baik Ibu, bagaimana perempuan-perempuan Aisyah berkemajuan cerdas literasi? Ini adalah beberapa contohnya. Selesai ya? Oke. Perempuan literat akan mendidik generasi yang literat. Ibu-ibu yang literat insya Allah akan membangun anak-anak yang literat. Insya Allah perempuan Aisyah yang hadir di sini adalah perempuan Aisyah yang literat. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, hebat sekali narasumber kita di sesi yang terakhir ini, yaitu gerakan literasi bagi perempuan berkemajuan.
Jadi PR buat ibu-ibu semua nih. Ibu-ibu siap ya jadi pejuang literasi. Bu, Ibu siap ya jadi pejuang literasi? Kayaknya lemes banget jawabnya. Siap tidak? Iya gitu. Sebagai ibu-ibu berkemajuan harus siap menjadi pejuang literasi. Baik, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita bermanfaat dan membuka wawasan kita dengan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan. Ibu-ibu sekalian, sekali lagi kita beri aplaus yang meriah kepada narasumber kita. Luar biasa, hebat sekali dengan materinya. Dan mudah-mudahan materi ini nanti di-share ya ke grup. Materinya nanti dikirim ke grup, nanti kita bisa share per daerah. Nanti daerah yang punya kewajiban untuk men-share ke cabang. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu, luar biasa, dan insya Allah mudah-mudahan kedepannya kita bisa kerjasama lagi dan kita akan undang kembali Ibu narasumber kita ini, Ibu Dr. Kusniyati Maskuroh MPD. Kalau dari logatnya saya kira dari Sumatera Barat ya, ternyata orang Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengah. Baik, kita punya sesi berikutnya yaitu rencana tindak lanjut, tapi sudah disiapkan oleh panitia, ya, panitia ini sudah menyiapkan untuk mengisi, ya, untuk mengisi. Jadi kita buatkan 5 kelompok ya per daerah ya, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Nah, untuk kelompok Jakarta Utara, Jakarta ini buat kelompok masing-masing dan isi. Hanya dikumpulkan saja ya Kak Chan ya. Nanti pembahasannya nanti hanya isi saja materi-materi yang sudah Ibu dapatkan dari hari pertama dan hari ini Ibu isi di sini sudah ada kolomnya, sudah ada fob-nya, tinggal Ibu isi dan segera kumpul. Berapa menit Bu? Kira-kira 5 menit? Pada mau pulang nggak? Nah, kalau mau pulang 10 menit ya Kak Chan ya. Oke, kita beri waktu 10 menit untuk mengisi form ini ya. Baik. Untuk Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat buat kelompok masing-masing untuk sama Bu Ibu-ibu sekalian, gimana? Masih ada yang pengen tanya nggak nih? Sambil cuman nih satu-satu aja, kita beri 3 orang aja. Atau cukup? Cukup Ibu-ibu? Cukup? Cukup ya Bu ya? Oke, kalau gitu konsentrasi untuk misi. Ibu, kalau ngertinya di hari ini saja nggak apa-apa, yang 4 kan hari ini, 4 materi. Apa rencana tindak lanjut dari pemateri tadi? Contohnya tadi perpustakaan kan, kita mau touring perpustakaan, mau mengumpulkan buku, gitu. Terus dari Ibu Mas Kuroh ini, apa kira-kira yang pas? Ya, gitu ya. Yuk cepet ditulis aja. Itu kan ada 8 materi. Kemarin kan Ibu nggak ikut, nggak usah diisi. Kalaupun mau isi boleh. Mewakili saja. Nah, boleh.
Bu, tadi yang mau nyumbang buku ke Perpustakaan Nasional mana ibunya? Iya, ke Bu, kita ngobrol sebentar, Bu. Jangan ke Perpustakaan Nasional, ke Taman Pustaka Aisyah aja. Ada. Kita juga butuh. Kelompok mana? Bilang. Saya enggak, iya tergantung PDA-nya. Saya enggak ada, saya Jakarta Pusat. Nanti aku bacain ke ini lembaga SBO. Iya, Aisyahnya SBO di Jakarta Pusat. Nah, berarti Ibu. Mana kelompok Jakarta Pusat? Nih ada satu anggotanya, RTL-nya itu mau menyumbangkan buku. Nih ibu sini bu sini bu. Ini Jakarta Pusat. Nah ini ibu siapa namanya, ibu cantik, mau nyumbangkan buku RTL-nya. Nah setelah materi perpustakaan ya, yang materi ketiga. Ketiga apa? Ketiga. Hari kedua yang ketiga. Minat baca. Ini nih. Bukan. Budaya literasi. Literasi membahas media sosial. Nih. Yang kedua. Nih, penguatan riset perempuan berkembangnya dalam meningkatkan. Oh, ini yang kemarin. Yang tadi mana sih? Yang kedua. Yang kedua itu yang kedua yang mana. 22. Terus. Nih. Nah, ini mewujudkan bukan. Tapi tadi pas pertanyaannya pas itu. Nih. Kok memanfaatkan media ada 2 sih? Mewujudkan. Ini ada 2 sih. Di halaman ini enggak ada dong. Salah ketik nih sebentar. Udah, ntar saya ngomongin. Ini yang ngetik format siapa ini? Kok nomor double enggak yang ibu dari perpustakaan enggak ada judulnya? Ini. Nih kan literasi dengan memanfaatkan media sosial. Nih, sama di sini. Literasi memanfaatkan media. Iya, ini yang nomor 7 tadi tuh Ibu tadi. Coret Bu, ini coret. Apa judulnya tadi itu? Gimana sih? Ini. Perpustakaan, bukan. Yang nomor ini, yang sebelum Ibu ini, Ibu Opong. Bu, yang nomor 7 halaman terakhir itu bukan itu judulnya yang Ibu Opong tadi, perpustakaan. Itu belum diketik, salah ketiknya itu. Enggak. Di sini salah, coret aja, coret. Coret ganti. Nah, apa judulnya? Tulis ini. Terus isi. Berarti yang halaman terakhir tuh Bu, nomor 7 coret judulnya sama, diganti yang Ibu Opong perpustakaan tadi.
Ibu-ibu gimana? Sudah siap? Sudah siap? Ya, tinggal 2 menit lagi. Kebanyakan 2 menit. 1 menit lagi. Saya hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1. Kumpul semuanya, Bu. Ayo panitia, kumpulkan, Bu. Kak Chandra, monggo silakan untuk menutup kegiatan kita. Ayo Bu, silakan Bu, duduk. Duduk kembali Bu. Ya, ibu-ibu yang cantik, tolong duduk kembali. Iya, menghadap ke depan kembali. Ya, baik ibu-ibu sekalian.
Kita persilakan kepada Ibu Chandrawati untuk memberikan arahan sekaligus menutup kegiatan kita hari ini, dan silakan Kak Chandra. Ya, baik ibu-ibu, saya tidak berpanjang kata karena kita akan tutup bersama. Tulisannya sambil jalan, kalau belum selesai diselesaikan aja sambil mendengarkan. Nanti diserahkan kepada Ibu moderator biar dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta yang berbahagia yang dari pagi sampai sore masih tetap bergembira, berbahagia walaupun kepalanya rada pusing sedikit, perutnya rada bingung sedikit. Ini belum lagi mikirin jalanan, lampu hijau, merah, kuning, ketemu macet. Ayo, nggak apa-apa. Istighfar saja, kita ikhlaskan, kita akan segera tutup. Yang pertama, ibu-ibu, saya atas nama pimpinan wilayah Aisyah DKI Jakarta yang membidangi sebagai wakil ketua, yaitu lembaga kita ini. Yang pertama mengucapkan terima kasih atas partisipasi ibu yang sudah luar biasa dari pagi sampai sore hari ini. Yang kedua, informasi atau pengetahuan ini adalah untuk kita semua para pimpinan dari tingkat ranting, cabang, daerah, dan kita wilayah. Komitmen kita adalah di dalam menjalankan aktivitas kegiatan tetap merujuk kepada hasil muktamar yang sudah ditanfiskan dan hasil musyawarah kerja wilayah yang juga sudah ditanfiskan, dan penguatannya hari ini kita lakukan berbagi ilmu pengetahuan, juga ada konsep tentang rencana tindak lanjutnya apa. Tulisan itu kita baca, kita cermati, dan kita akan buat pointersnya sebagai hasil dari 2 hari kegiatan. Kemarin kita nggak kasih format itu, biarkan saja karena di perkiraan saya asumsinya bisa di backup oleh ibu-ibu hari ini. Tapi kan ibu nggak mendengar materi yang kemarin kan? Oke, jadi hari ini saja yang 4 materi. Kebetulan saya 2 hari ini nongkrongin dari pagi sampai terakhir. Saya akan melihat dinamikanya, komitmennya, konsistennya, dan insya Allah dari mengawali kegiatan ini bisa ibu membuat satu rencana strategis bisa diimplementasikan di wilayah ibu masing-masing. Nggak usah nunggu komando, perintah, atau instruksi, atau kebijakan dari wilayah. Kalau ibu punya inspirasi, punya inisiatif, punya kreativitas, berembuk di kecamatan atau cabangnya, di daerahnya, ibu ingin melakukan kegiatan, dasarnya ibu sudah mendengar materi ini, asal memberitahu saja, itu boleh, asal memberitahu ya. Nah, berikutnya, karena kita ini rata-rata di kepengurusan periode sekarang 22-27 kan sudah pengurus baru ya. Nah, jadi masih semangat ini, baru tahun pertama. Nanti tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan seterusnya sampai akhir periode. Nah, ini mengawali di awal periode, ada kegiatan ini, nanti kita lihat yang tulisan ibu, dan ada notulen, dan juga ada pengurus dari lembaga kita ini yang mengikuti, sehingga ada satu konsep, ada satu rancangan yang memang disikapi dari 2 hari ini. Yang hari kemarin, hari sekarang. Lembaga kita ini apa Bu?
Apa Bu? Lembaga Ibu namanya apa tuh? Lembaga Budaya, Seni, dan Olahraga. LBSO. Jangan lupa. Saking mau pulang ya, tuh lampu merah udah nunggu. Nah, jadi semua pengurus baru, saya juga baru Bu, the newcomer. Saya datang ke DKI Jakarta ini baru juga di periode ini. Periode yang lalu saya di PP Aisyah di Majelis Dikdasmen. Sudah berakhir, digantikan oleh anak muda yang energik. Kebetulan di wilayah saya ditarik, ya kita berkomitmen di Aisyah, nggak apa-apa. Dimanapun Aisyah itu tidak masalah, mau di ranting, mau di cabang, mau di wilayah, mau di pusat, ataupun di rumah kita sendiri, kita beraisyah. Aisyah luar biasa bagus, tapi yang kurang bagus kadangkala oknumnya. Oknum itu perorangan ya. Jadi jangan nyebut, oh nggak enak ya Aisyah, nggak seru ngomongin gibah, seiri-iri, berantem, ini nggak setuju ini. Jangan ya Bu, bukan Aisyah itu. Tapi orangnya, oknum, Ibu bisa bedakan ya. Kalau Aisyah, Ibu lihat saja dari 1917 sampai sekarang masih eksis. Terakhir, tolonglah tentang literasi ini kita kuatkan Bu. Ibu punya variatif kegiatan, monggo kita dilaporkan saja di wilayah, juga nanti ada arahan, ada pedoman, ada ketentuan yang memang nanti dikeluarkan oleh PWA Aisyah. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan kita mampu mengenali, mampu memahami, dan insya Allah mampu melaksanakan literasi di Aisyah ini. Bukan begitu Ibu? Iya, terakhir tadi Bu Imas gembira nyanyi. Terakhir habis nyanyi kita pulang. Nyanyinya gampang. Disinilah kita bertemu lagi. Itu ya? Iya? Iya. Disinilah, di sini kita bertemu lagi. Disinilah, di sini kita bertemu lagi. Salam. Salam, 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 salam. Sampai nggak bisa nyanyi begini aja. Sakit gigi dia. Juga tepuknya begini. Sekarang yang kencang tepuknya. Disinilah, di sini kita bertemu lagi. Disinilah, di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 salam. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bye-bye, sampai jumpa. Hati-hati di jalan, sehat selalu. Jangan lupa tanda tangannya, amplop kecilnya, jangan tercecer.